Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pembalasan ini. Itu kenikmatan kita memiliki duduk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hal-hal yang termasuk di dalam kesucian Allah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada bab salatul Jumu'ah. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan pada bab salatul Jumu'ah. Kita telah menguraikan beberapa permasalahan di mana sekarang kita masuk kepada beberapa pembahasan yang lain dari hadis-hadis yang ternukilkan di dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu kata beliau, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yakhutubu qa'iman faman ambaka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba, akhrajahu Muslim. Jadi hadis ini berbicara tentang kaifiyah atau tata cara seseorang itu ketika berkhutbah. Yani secara umum bahwasanya berkhutbah itu harus dengan berdiri. Di antara dalilnya adalah hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia berkhutbah dalam keadaan dia berdiri, kemudian dia duduk. Jadi dia duduk antara dua khutbah. Tsumma yaqumu fa yakhutubu qa'iman. Kemudian dia berdiri lagi, berdiri untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faman amba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Siapa mengkhabarkan kepada engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia berkhutbah dalam keadaan duduk, maka dia telah berdusta. Kalimat ini ya, di masa itu tersebar bahwasanya Nabi berkhutbah dalam keadaan duduk. Oleh karena itu Jabir bin Samurah berkata, yang menyebutkan permasalahan ini, dia katakan, siapa yang telah mengkhabarkan kepada engkau bahwasanya khutbahnya Nabi itu dalam keadaan duduk, maka dia telah berdusta. Dan tentunya ini pelajaran kepada diri kita atau kepada masyarakat. Nabi itu tidaklah berkhutbah ya melainkan dalam keadaan berdiri. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari hadis ini bisa kita ambil beberapa permasalahan. Yang pertama, tentang hukum khutbah dalam keadaan berdiri. Berselisih para ulama tentang khutbah dalam keadaan berdiri. Nah, apakah dia adalah hal yang wajib atau dia adalah syarat syahnya khutbah tersebut? Baik. Sebagian para ulama menyebutkan dia adalah syarat syah khutbah. Nah, sehingga dari sini mereka berpendapat siapa yang khutbah dalam keadaan duduk, maka khutbahnya tidak syah. Jadi bedakan ya hukum syarat syah dan hukum wajib. Artinya kalau syah berarti kalau tidak dikerjakan maka tidak syah sesuatu tersebut. Adapun kalau wajib kadang menjadikan syah tetapi beriringan padanya itu dia berdosa. Nah, dari sini para ulama mengatakan khutbah dalam keadaan berdiri itu adalah syarat syahnya seseorang itu dia khutbah. Kapan dia tidak berdiri ketika khutbah maka tidak syah khutbahnya. Yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya
khutbah itu ya bukanlah syarat syah dan juga bukan hal yang wajib, artinya mustahab. Sehingga dari sini dikatakan dia kapan berkhutbah dalam keadaan duduk maka khutbahnya syah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang pertengahan. Mereka mengatakan khutbah ya atau berdiri dalam keadaan khutbah bukan syarat syah khutbah, tapi dia adalah wajib. Yang kalau dia tinggalkan tanpa udzur, maka dia berdosa tetapi khutbahnya tetap syah. Nah, dan ini adalah pendapat yang al-aqrab. Taib. Dan ini pendapat yang dipegang oleh ahli fikih dari kalangan Maliki ya, dan kebanyakan dari mereka. Bahwasanya orang berkhutbah itu dalam keadaan berdiri dan hukumnya wajib. Kapan dia duduk tanpa udzur, maka dia berdosa, tetapi khutbahnya tetap syah. Dalilnya adalah yang disebutkan tadi. Nah, yang disebutkan tadi. Dan tidak ada dalil yang mengatakan seseorang itu ketika dia duduk berkhutbah maka batal khutbahnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan berikutnya, hukum duduk antara dua khutbah. Hukum duduk antara dua khutbah. Taib. Ini duduk yang ringan tentunya ya. Bukan duduk yang panjang. Kalau kita sudah khutbah pertama, kemudian kadang kita duduk, kemudian kita berdiri lagi. Apa hukum duduk dari permasalahan ini? Nah, maka yang sahih dari pendapat jumhur ahli ilmi, dia adalah mustahab, bukan merupakan kewajiban, bukan sesuatu yang wajib. Taib. Hanya saja ya contoh Nabi ketika dia berkhutbah sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, dia duduk kalau sudah khutbah pertama, kemudian berdiri lagi. Sehingga dari sini kita katakan karena hukumnya sunnah, yang dalam keadaan kita ketahui khutbah Jumat itu ada 2 kali khutbah. Jadi kalau dia sudah khutbah pertama baru dia diam dalam keadaan berdiri sebagai pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua, maka khutbahnya syah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi sekali lagi ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak menyelisih syariat, maka kita ikuti amalan masyarakat agar tidak terjadi tidak terjadi perselisihan atau pertikaian. Karena menjaga persatuan di tengah masyarakat itu lebih utama dibanding mengerjakan sesuatu yang sifatnya sunnah atau sesuatu yang sifatnya mubah. Taib. Kemudian ya di antara hadis berikutnya yang menunjukkan tentang bagaimana kaifiah seorang itu berkhutbah. Jadi tadi khutbah itu dengan berdiri. Taib. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum. Adalah Rasulullah apabila dia berkhutbah maka matanya memerah, artinya kelihatan ya urat-urat matanya seolah memerah dan meninggi suaranya, dan ya kemarahannya itu nampak, artinya ya kemarahannya nampak mengingatkan sesuatu pada hal ini dan itu, sampai-sampai dia seperti pemimpin seorang pasukan. Pemimpin pasukan yang mengingatkan mereka di waktu pagi atau di waktu siangnya, di waktu petangnya. Di dalam khutbahnya
Nabi berucap. Artinya isi khutbah Nabi adalah wa yaqulu amma ba'du. Adapun setelah itu. Jadi kalimat amma ba'du ini masyhur di tengah kita. Kalimat yang digunakan ya sebagian para ulama mengatakan pemisah antara muqaddimah dengan isi yang akan kita sampaikan. Artinya berpindah topik. Kalimat yang dipakai untuk berpindah topik. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin. Bahwasanya sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Menyesatkan dirinya, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah baginya. Walin nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Dan menurut An-Nasa'i bahwasanya setiap kesesatan itu di neraka. Ini dikenal dengan khutbatul hajah. Khutbah yang biasa dipakai Nabi di dalam khutbahnya. Kalimat yang biasa dipakai Nabi di dalam khutbahnya. Kemudian ini kalimat yang sering kita dengar, itu bukan kalimat dari para dai. Ya, jadi khutbah-khutbah yang sering kita dengar dengan menggunakan lafaz ini, itu bukan khutbah dari para dai, tetapi para dai menukilkan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat bid'ah, kalimat kesesatan bukanlah kalimat yang keras. Ya, tetapi kalimat tegas. Bukanlah kalimat yang dengannya menunjukkan Islam itu ya kaku atau semisalnya dari pensifatan-pensifatan buruk. Tetapi itu bentuk rahmat untuk masyarakat agar mereka menjauhi perkara-perkara yang terlarang. Karena Nabi asalnya itu rahmatan lil alamin. Jadi kalimat-kalimat Nabi itu kalimat rahmat seluruhnya. Kalimat-kalimat rahmat seluruhnya. Baik. Di dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa permasalahan. Dan ini tentunya tentang apa yang diucapkan seseorang ketika berkhutbah. Ini secara khusus khutbah Jumat. Karena memang di kalangan para ulama secara khusus madhab yang 4, mereka ada rukun-rukunnya di dalam khutbah. Saya simpulkan seperti madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabila, itu mereka, kalau madhab Syafi'iyah itu mereka mengatakan rukun khutbah itu ada 5. Rukun khutbah itu ada 5. Dan ini masuk pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Seperti madhab Syafi'iyah mengatakan yang pertama itu harus ada tahmid dan tsana kepada Allah. Itu dia puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Disebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Atau kenikmatan-kenikmatan yang lain. Naam. Dia intinya diucapkan kalimat yang paling tidaknya diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ya diucapkan beberapa kalimat tentang pujian kepada Allah. Bahkan ada yang tidak menganggapnya syah khutbahnya kalau tidak ada lafzul jalalah dalam pujian Allah. Seperti misalnya alhamdulillahirrahman. Tidak ada kalimat Allah. Maka tidak syah khutbahnya. Baik. Yang kedua, bahwasanya di antara rukun khutbah adalah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, dia membaca ayat di khutbahnya tersebut. Ini di muqaddimahnya. Pada makna isi ayatnya atau ayat yang dia baca adalah apa yang akan dia sampaikan nanti. Baik. Kemudian yang keempat, dia berwasiat kepada ketakwaan dengan bahasa Arab.
Jadi tidak cukup kalau dia katakan apa? Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, atau saya wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi dengan bahasa Arab, usikum wa nafsi anittaqullah. Kalau dia sudah cukup, dia sudah ucapkan sampai situ, maka apa? Setelah khutbahnya. Dan ini ya mazhab Syafi'iyah sama dengan mazhab Hanabilah di dalam khutbah. Hanya saja mazhab Syafi'i yang menambah ada doa di akhir khutbah tersebut. yakni di khutbah kedua. Taib. Kemudian ya para madhab juga mewajibkan di dalam muqaddimahnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Nabi mudawamah terus-menerus di dalam mengucapkan kalimat ini. Seperti yang kita apa? Kita ucapkan tadi. Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Artinya harus ada kalimat ini di dalam khutbahnya. Baik. Adapun madhab Malikiyah dan madhab Hanafiyah itu mereka tidaklah menganggap ada rukun di dalam khutbah. Nah, atau bisa dikatakan satu rukun saja, yang intinya ada mau'idhah, at-tadhkirah di dalam khutbah tersebut. Taib. Ya. Itu tadi pendapat-pendapat madhab, dan juga masuk padanya seperti madhab ad-dhahiriyah, mereka tidak menganggap bahwasanya ada apa? Ada rukun di dalam khutbah, atau hanya satu rukun sebesar yang kita katakan tadi. Nah, dari sini apa? Kita akan katakan apa hukum di dalam menyanjung Allah dan bertahmid kepada Allah dalam khutbah. Taib. Kalau yang kita katakan tadi seperti madhab, maka itu kalimat-kalimat mereka. Itu kalimat-kalimat mereka. Nah, hanya saja bisa kita katakan yang kuat pada permasalahan ini, taib, dia bukanlah sesuatu yang sifatnya rukun di dalam khutbah. Dia bukanlah sesuatu yang rukun di dalam khutbah. Naam. Dia hanyalah sebuah yang sifatnya mustahab, yang sunnah di dalam khutbah. Kemudian yang kedua, berselawat kepada Nabi. Apa hukumnya? Maka sama pembahasan tadi yang di atas. Dia juga apa? Bukanlah sesuatu yang sifatnya rukun atau wajib. Nah, tetapi adapun kalau syahadat, ya wallahu taala alam, dia sebagaimana apa yang kita katakan, dia adalah kewajiban. Ini dikatakan wajibnya melafazkan 2 kalimat syahadat di dalam khutbah. Bersama dengan itu, Asy-Syaikh As-Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu mengatakan, ya, walaupun dia bukanlah sesuatu yang sifatnya syarat atau wajib di dalam khutbah, nah, maka tidak selayaknya seseorang meninggalkannya di dalam khutbahnya. Apalagi dia berkhutbah di tengah masyarakat yang memahami bahwasanya khutbah itu ada rukunnya. Dan kita di Indonesia, taib, atau di tempat kita itu kebanyakan masyarakat kita memang berpemahaman Syafi'iyah. Wah, apakah mereka paham betul tata caranya atau tidak? Ya, anggaplah kita tahu ada orang-orang yang paham di tengah jamaah yang mendengarkan khutbah kita. Maka tidak selayaknya kita meninggalkan apa yang kita sebutkan tadi. Taib. Kalau di Stan Raja, ya mungkin misal masjid kita ini mungkin yang hadir kebanyakannya sudah paham. Tapi kalau di masjid-masjid baru, maka hendaknya dia ucapkan kalimat tersebut. Nah, ucapkan kalimat tersebut. Tadi saya sebutkan ada selawat, ya. Dan itu kita katakan sama dengan di pertama dan kedua. Jadi di kedua juga ada wasiat untuk ketakwaan, berselawat kepada Nabi.
Nah, kemudian dia baca ayat yang berkaitan tentang ketakwaan dan seterusnya dia memuji Allah. Taib. Kemudian permasalahan berikutnya, nah, tentang meninggikan suara ketika berkhutbah. Kalau dari hadis yang kita bacakan tadi, maka demikian hakikatnya. Nah, karena memang khutbah itu ya di situ tempat untuk menyampaikan wasiat, ya, menyampaikan mau'izah. Dan alhamdulillah kenikmatan sekarang itu sudah ada mukabbirus shaut, pengeras suara. Pengeras suara. Jadi walaupun suara kita itu agak pelan ya atau apa, itu sudah kedengaran. Nah, sudah kedengaran. Tetapi asalnya dia berbicara dengan uh, nada yang tinggi. Nah, hanya tidak dikatakan dia perkara wajib. Tidak. Hanya kefiahnya atau cara berkhutbah semisal itu. Nah, hadis berikutnya, Wan Ammar bin Yasir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna tula salatir rajul, inna tula salatir rajul wa kisaru khutbati ma'inatun min fiqhihi." Rawahu Muslim. Baik. Bahwasanya seseorang sesungguhnya panjangnya salatnya seseorang dan pendeknya khutbahnya di antara alamat bagusnya pemahamannya. Ini tentang berapa lama seseorang itu apa? Berkhutbah. Artinya berapa lamanya. Kalau kita kan di masjid-masjid di mimbar biasanya 15 menit, ya, 20 menit. Baik. Apakah boleh panjang atau tidak? Yang dahulu kita ketahui bagaimana kadar diterimanya khutbah itu. Artinya gimana kadar khutbah itu telah benar pada mana penyampaiannya, berapa kalimat begitu. Nah, maka kalau sudah ada kalimat misal ittaqullah haitsuma kunta, selesai, maka itu sudah dikatakan khutbah. Karena sudah terkandung mau'izah padanya. Tetapi kalau hanya dia katakan ya subhanallah atau astagfirullah, maka itu belum. Nah, jadi itu sudah dikatakan tadi apa? Sudah ada nasihat di dalamnya, maka sudah terpenuhi karena namanya khutbah. Taib. Dan kemudian ya bagaimana lamanya memang secara umum, maka dikembalikan kepada urfnya. Naam, di tengah masyarakat. Taib. Karena kita ya kalau secara umum 16 menit 20 menit itu normal. Kalau panjang berarti sudah apa? Sudah lebih dari 20 sudah terasa panjang sekali. Kalau saya pribadi kalau sudah lebih 30 dan atau saya pernah khutbah 30 menit atau apa? Kalau sudah batuk-batuk orang atau lihat jamnya tidak konsen saya. Nah, tidak tahu apa lagi saya mau sampaikan. Karena mengganggu juga ya. Taib. Jadi itu diantara apa? Bisa dikatakan sunnahnya di dalam khutbah itu adalah tidak terlalu panjang di dalam berbicara. Nah, dan saya pribadi sih lebih enak memang kalau pendek. Taib, lebih enak kalau pendek. Tersampaikan maksud dan tujuan dalil, ya, khalas. Nah, dan apa? Madhab 4 itu mengatakan disunnahkannya istihab taksirul khutbah, memendekkan khutbah dibanding memanjangkannya. Nah, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Taib. Yang kelanjutannya fa'atilus shalah waqsurul khutbah. Panjangkanlah salat dan pendekkanlah, peringkaskanlah khutbah. Nah, hanya saja
Apa hukum ketika seorang itu memanjangkan khutbahnya? Memanjangkan khutbahnya. Kalau dia panjangkan khutbah kadang-kadang dan memang ada hajat padanya, ada maslahat, maka tidak mengapa. Dia panjangkan khutbahnya kalau memang dengan panjang tersebut tergapai maksud. Saya ketika di Yaman, saya lihat guru saya, Syabdullah Al-Mar'i, dia khutbah itu panjang, ya. Dia itu khutbah panjang dan isi-isi khutbahnya itu kadang keterkaitannya dengan kejadian-kejadian sekarang. Nah, jadi butuh memang penjelasan yang mendetail. Taib. Dan saya tanya kepada dalam keadaan kita ketahui sunnahnya adalah memendekkan. Maka saya tanya kepada guru yang lain, kenapa kalau di Saudi khutbahnya pendek-pendek? Dalam keadaan saya lihat guru saya, ini yang saya maksud tadi, panjang. Maka kata guru saya, kalau ada hajat tidak mengapa. Bersama dengan itu memang sunnahnya adalah memendekkan khutbah. Dan mungkin di kalangan para dai juga ada yang khutbahnya pendek, ada khutbahnya panjang. Nah, dan kadang ada seorang ustadz ya, kadang khutbahnya itu sampai 30 menit. Jarang kurang dari itu. Kalau ada hajat ya tidak mengapa. Tetapi kalau bicaranya hanya ke sana kemari, tidak tahu di mana arah tujuannya, ya tarik simpul, ya tarik ulur, ya hendaknya dia perpendek itu lebih bagus. Taib. Artinya pendeknya yang sesuai urfnya di masyarakat, yakni 15-20 ya. Kemudian wan Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'ala al-minbari idza khataba an-nas, rawahu Muslim. Baik. Yani kata Ummu Hisham, dia tidaklah menghafal qaf Al-Qur'anil Majid. Dia tidak mengetahui atau tidak mengambil, tidak menghafalkan surat qaf kecuali dari lisannya Rasulullah yang dia baca di atas mimbar ketika hari Jumat, yang dia berkhutbah di hadapan manusia. Nah, jadi ini diantara khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia banyak-banyak membaca qaf di dalam khutbahnya. Sehingga dari sini permasalahan ya membaca surat qaf di dalam khutbah. Nah, dikatakan disunnahkan membaca surat qaf. Ya ini bukan ketika sholat ya. Ini ketika sedang berkhutbah. Yang dibaca adalah surah al-qaf, surah qaf. Taib. Dan ini didengar oleh para sahabat seperti Ummu Hisham. Nah, tidak dikatakan wajib, tetapi dia adalah sesuatu yang sunnah. Dia adalah sesuatu yang sunnah. Dan guru saya, Ustaz Dzulkarnain Hafizahullah Ta'ala, itu dia pernah membaca surah qaf di dalam khutbahnya. Tetapi dia beberapa kali khutbah, artinya di Jumat ini, kemudian Jumat berikutnya, sampai selesai surah qaf. Nah, sampai selesai surat qaf. Dan boleh di dalam baca surat qaf itu surahnya itu saja, tanpa dijelaskan maknanya atau tafsirnya. Nah, dan memang para sahabat seperti dahulu demikian, dibacakan Al-Quran mereka sudah paham maknanya. Dan boleh membacakan surat qaf di setiap ayatnya kita jelaskan makna dan tafsirnya, apalagi di masa sekarang ini. Nah, kemudian permasalahan kedua, khutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Apakah seseorang itu berkhutbah menggunakan bahasa Arab atau boleh menggunakan bahasa yang lain? Silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, silang pendapat di kalangan para ulama, dan ini pertanyaan yang semisal bisa masuk pada pekan yang lalu ya, tentang mengkhususkan khutbah dengan bahasa Arab di khutbah kedua. Para ulama ya menyamakan
bahasa Arab di dalam khutbahnya, apakah khutbah pertama atau khutbah kedua. Ini sedang pendapat di kalangan para ulama. Nah, dari mana kita ambil? Yani Nabi membaca qaf dalam keadaan bahasa Arab tentunya, bahasa Al-Qur'an. Dari sini para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan, ya wajib seseorang itu ketika berkhutbah dia membaca bahasa Arab. Ya. Walaupun yang hadir di hadapannya bukan orang-orang paham bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ini ya boleh menggunakan bahasa yang lain. Tidak mesti bahasa Arab. Tapi ada pendapat ketiga merinci. Kalau di kebanyakan yang hadir adalah orang-orang paham bahasa Arab, kemudian ada yang tidak paham bahasa Arab, maka didahulukan dia bahasa Arab seluruhnya. Dahulukan bahasa Arab. Sehingga kalau kita ingin simpulkan atau globalkan, kalau dia berada di negeri yang paham bahasa Arab, maka dia berbahasa Arab. Kalau dia berada di negeri yang orang tidak paham selain dengan bahasa sendirinya, maka apa? Maka dia menggunakan bahasa mereka. Dan ini pendapat yang dekat dari kebenaran insyaallah taala tentang bolehnya seorang itu berkhutbah berkhutbah dengan menggunakan selain dari bahasa Arab. Apakah di khutbah pertama ataukah di khutbah yang kedua. Nah, dan boleh ya ketika seorang itu berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, boleh diterjemahkan khutbah tersebut dengan bahasa yang masyarakat hadir di situ. Misalnya kita kadang datang syekh, baru diterjemahkan. Itu boleh. Apakah yang menerjemahkan langsung adalah khatibnya atau orang lain? Di mana diterjemahkan? Nah, maka boleh diterjemahkan sebelum sholat Jumat dan boleh setelah sholat Jumat secara mubasyarah. Mana yang lebih utama? Diterjemahkan sebelum sholat atau setelah sholat? Maka dilihat keadaan yang mendatangkan maslahat. Kalau sebelum Jumat, orang tidak merasa terganggu, maka dia terjemahkan di situ. Tetapi kalau orang merasa terganggu dan dia tahu bahwasanya kalau diterjemahkan setelah Jumat orang-orang masih hadir, maka dia terjemahkan setelah sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berkaitan tentang makmum, para pendengar. Keadaan yang harus dilakukan penyimak khutbah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ati wal imam yakhutub fa huwa kamathalil himari yahmil asfar walladzi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'ah. Siapa saja yang berbicara pada hari Jumat dan keadaan imam sedang berkhutbah, maka dia semisal keledai yang membawa lembar-lembaran. Ini celaan. Dan orang yang mengucapkan kepada temannya, diamlah, maka tidak ada baginya Jumat. Rawahu Ahmad bisnadin la ba'sabi wa huwa yufassir. Secara umum ini ada sedang pendapat tentang kesahihan hadis ini, tetapi ada yang melemahkannya. Dan sebagian ulama memang melemahkan. Tetapi ada syawahid dari hadis berikutnya tentang larangan berbicara ketika sedang khutbah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain marfu'an. Idza qulta li sahibik anshid yaumal jum'ati wal imam yakhutub faqad laghaita. Apabila engkau berkata kepada temanmu, yakni temanmu di samping, diamlah pada hari Jumat dan keadaan imam sedang berkhutbah, faqad laghaita. Maka sungguh kau telah laghaita. Kadang kita artikan laghaita sia-sia. Sekarang permasalahannya, apa hukum berbicara atau apa hukum dari diam ketika mendengarkan khutbah? Maka hukumnya adalah wajib. Artinya apa? Dia bukan keabsahan
Apa tadi? Absen diterimanya sholat Jumat. Nah, sehingga kalau orang berbicara maka dia sholat Jumatnya tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Jumat tersebut karena dia berdosa pada permasalahan itu. Nah, dia berdosa karena melakukan hal yang haram. Hal yang haram. Taib. Ini apa? Seseorang itu ketika berbicara tanpa ada sebab. Sekarang beberapa permasalahan. Taib. Bagaimana, apakah boleh seseorang itu menjawab salam ketika imam sedang khutbah? Ada orang masuk beri salam. Ada orang baru masuk di masjid. Assalamualaikum. Apa hukum membalas salamnya? Maka jawabannya tidak diperbolehkan karena dia bagian dari pembicaraan. Yang menjawab berdosa. Bagaimana memberi salam? Sama, berdosa juga. Karena dia berbicara juga. Ketika apa? Sedang khutbah. Taib. Kemudian menjawab bersin, orang bersin. Ya. Ada orang bersin, dia bilang alhamdulillah. Dia jawab apa? Apa jawabannya? Yarhamukallah. Apa hukumnya ini? Apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya tidak boleh. Karena dia juga adalah pembicaraan. Menjawab sholawat. Nah, maka yang benar pada permasalahan ini menjawab sholawat itu diperbolehkan. Dengan ketentuan dia tidak menjaharkan suaranya agar tidak terjadi sesuatu di tengah makmum. Dia menjawab hanya pada dirinya yang dia dengar. Ketika khatib mengucapkan sebuah hadis, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada hadis khusus tentang perkara tersebut. Taib. Apakah ada tempat-tempat lain yang di situ tidak mengapa seorang berbicara atau dia berzikir? Maka jawabannya ada. Semisal dia adalah seseorang yang tidak mendengarkan suara khatib. Masjid luas, banyak jemaah. Sampai luas sekali. Dan yang mendengarkan suara khatib hanya orang-orang terdepan misalnya. Maka yang tidak mendengarkan khutbah karena tidak mendengarkan suara khatib tersebut, maka boleh dia berzikir. Boleh dia berzikir. Dan ini masuk padanya orang yang tuli. Orang tuli ketika dia berada di saf terdepan, dia tidak dengar apa yang disampaikan oleh khatib, maka dia boleh berzikir di situ. Dia boleh berzikir. Nah, kemudian permasalahannya juga tentang mengaminkan doa. Mengaminkan doa. Tentunya di doa khutbah pertama, khutbah kedua. Baik, maka yang dekatnya mengaminkan doa itu boleh. Karena doanya seorang khatib di khutbah kedua itu bukan bagian dari khutbah. Sehingga para ulama mengatakan apakah doa di khutbah kedua itu bagian dari isi khutbah atau bukan. Nah, ini akar permasalahannya. Dan ya para ulama menyebutkan dia bukan dari isi khutbah. Sehingga boleh dia mengaminkan doa tersebut. Mengaminkan doa tersebut. Dan cara mengaminkannya tidak mengangkat doa. Tidak mengangkat tangan. Tetapi amin, ya. Amin dan seterusnya. Baik. Kemudian ya ada memang para ulama juga mengatakan tidak boleh berselawat ketika
eh, Nabi nama Nabi diucapkan. Maka maksud dari kalimat tersebut, jadi kita kembali kepada sholawat. Ketika para jamaah serempak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suara yang keras, itu maksud dari larangan para ulama. Wallahu taala alam. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang bolehnya mengaminkan doanya si khatib, maka banyak ya, ada beberapa tetapi tidak kita sebutkan. Belum masuk waktu ya? Hah? Masuk belum? Ada pertanyaan? Baik. Banyak bergerak ketika khutbah bisa masuk pada kalau seperti disebutkan di dalam hadis, dia memainkan kerikil, tidak berbicara tetapi gerakan. Maka ini masuk pada makna faqadalah baitah. Jadi hati-hati, banyak bergerak yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, kecuali karena ya ada hal-hal yang memang dia harus bergerak, dia ganti posisi. Dan juga ada posisi duduk di dalam mendengarkan khutbah itu terlarang. Siapa yang ingat? Duduk dalam, seperti kalau kita bahasanya maciduk tuh ya. Data apa itu bahasanya? Dia peluk, ada peluk lututnya. Itu enggak. Kemudian ketika dia hadir di sholat apapun, maka tidak boleh dia silangkan jari jemarinya. Jadi ada 3 keadaan seseorang itu tidak diperbolehkan menyilangkan jari jemarinya. Ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, ketika dia menunggu sholat di dalam masjid. Keadaan ketiga, ketika dia sholat. Dan hukumnya, ya para ulama menyebutkan itu hukumnya makruh, tidak sampai pada derajat haram. Itu men-insaf ya. Nah, adapun kalau tadi duduk, itu memang duduk terlarang. Baik. Jadi tadi ya tidak hendaknya hati-hati dia tidak banyak bergerak. Nah, demikian juga tidur. Kalau tidur sampai tidur aslinya tidur bahkan tidak sadar orang sudah iqamat, berarti dia sudah tidur nyenyak namanya itu. Dia sudah tidur nyenyak walaupun tidak ngorok ya. Walaupun tidak mimpi, tetapi sampai tidak mendengar berarti sudah nyenyak itu namanya. Karena ada orang tidur burung-burung, itu dia dengar, dia tahu ya. Kalau ada mau utang banyak, dia dengar juga. Nah, baik. Jadi kapan dia tidur nyenyak, maka batal wudunya. Dia ulangi wudunya. Ada lagi? Nah, ini termasuk hal yang ditambih ya oleh para. Maka solusinya, semisal kita ini, dia taruh saja depan pintu. Atau kalau dia mau edarkan, dia bisa dengan cara ketika imam tidak berbicara, maka dia gerakkan. Karena larangan berbicara ketika imam khatib berbicara. Kapan khatib tidak berbicara? Khatib dia berbicara. Langsung dia lupa ayat, dia berpikir, tidak berbicara. Maka saya bilang sama temanku, sudah makan? Itu tidaklah masuk pada hadis tadi. Karena larangannya ketika imam dalam khutbah khatib dalam keadaan berbicara. Nah, ketika khatib dalam keadaan berbicara. Atau dia bilang karena dia lihat misalnya imam tidak berbicara, maju ke depan ke serapat. Ini tidak masuk pada larangan tadi, tidak masuk dalam hadis tadi. Nah, dan ini pernah dipraktekkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, ada lagi. Jadi termasuk hal yang diingat oleh para ulama, mengedarkan celengan ketika hari Jumat. Karena sama dengan memain-mainkan kerikil itu. Ada lagi? Taib. Jadi beda hukum khutbah Id sama khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu wajib. Adapun khutbah di hari Id itu sunnah. Sehingga ketika seorang berbicara di hari Id, khutbah dalam keadaan imam sedang
dalam keadaan khotib sedang berkhutbah, maka tidak mengapa pembicaraannya ketika di hari Id tersebut. Beda ketika hari Jumat. Tetapi para ulama menasihatkan kalau yang disampaikan adalah ilmu, maka muliakan ilmu. Ya. Jangan seperti orang-orang awam atau yang seperti orang-orang tidak paham tentang keutamaan ilmu. Nah, kita ini subhanallah, kita sudah lama belajar permasalahan tersebut. Tapi saya dapati ketika khotib ya yang menyampaikan ilmu adalah dari kalangan ahlus sunnah, mereka juga sibuk berbicara ini dan itu. Tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita katakan apakah batal, apakah dia berdosa ketika dia berbicara khutbah di hari Id? Ada lagi? Baik. Jamaah yang menyengaja? Hah? Tidak sedengar. Atau ini tidak diperbolehkan sama ya. Sama apa kayak apa kalau dia batuk-batuk ya kita sudah katakan di pembahasan tentang apakah batuk itu bagian dari al-kalam, pembicaraan. Maka kalau ada huruf yang terbentuk darinya maka dia kalam. Nah, apalagi dengan maksud mengganggu khotib itu beda hukumnya lagi ya. Nah, itu juga. Nah, Allah alam ya kalau soal itu, tetapi itu hal yang tidak layak. Terakhir kalau ada atau dua, Tidak mesti. Ya. Misalnya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu amma ba'd. Tidak mesti diterjemahkan. Karena bahkan kalau di masjid awam itu justru tidak diterjemahkan itu khutbah tersebut lebih afdal karena bukan afdal karena mereka lebih senang. Karena itulah mereka anggap dalam khutbah tersebut. Itulah mereka anggap dalam khutbah itu khutbah hajat itu dalam bahasa Arab, tentunya dengan bahasa Arab. Hanya kita ya karena untuk memahamkan jemaah jadi kadang kita terjemahkan begitu atau kadang kita sebut-sebut makna di dalamnya. Nah, jika sudah enggak ada kita cukupkan. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah. Kalau peringatan tentang ada orang